Halo anak-anak, selamat pagi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pergeseran kesetimbangan. Kita juga sudah mempelajari mengenai reaksi kesetimbangan kan? Nah, ada yang masih ingat ciri-ciri reaksi setimbang itu yang seperti apa? Jadi, ciri-ciri reaksi kesetimbangan atau reaksi setimbang itu ada bersifat dinamis, kemudian terjadi pada sistem tertutup, kemudian V1 sama dengan V2 atau laju terbentuknya produk itu sama dengan laju terurainya produk. Dalam mempelajari pergeseran kesetimbangan ini nantinya kita akan mengetahui bahwa reaksi itu akan mempertahankan kesetimbangannya. Dengan mempertahankan kesetimbangannya, nantinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ahli kimia yaitu Henry Louis Le Chatelier itu menyatakan asas Le Chatelier. Nah, bagaimana bunyinya? Bila suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi. Nah, berarti reaksinya itu cenderung mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Nah, jadi dari rumusan asas Le Chatelier dapat kita simpulkan bahwa reaksi itu sama dengan min aksi. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Di sini ada 5 faktor. Nah, yang pertama yaitu ada pengaruh perubahan konsentrasi, kemudian ada pengaruh perubahan volume, ada perubahan tekanan, kemudian perubahan suhu, dan yang terakhir itu merupakan perubahan katalis pada reaksi setimbang. Nah, di sini yang pertama itu kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu pengaruh perubahan konsentrasi. Nah, bagaimana pengaruhnya perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan? Bahwa jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka sistem akan bergeser dari arah komponen tersebut. Nah, kemudian jika konsentrasi salah satu komponen itu diperkecil, nah berarti nanti reaksinya itu akan bergeser menuju ke arah komponen itu sendiri. Nah, di sini ingat bahwa pada kesetimbangan heterogen itu nanti perubahan konsentrasi hanya berlaku untuk zat yang berfase gas dan larutan. Di sini contohnya itu ada kalsium karbonat, itu kan padatan, ditambah kalium nitrat larutan, mengalami kesetimbangan menjadi kalium karbonat larutan dan kalsium nitrat larutan. Nah, dari sini jika konsentrasi KNO3 diperbesar, maka nanti kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Kemudian misalkan yang ditambah itu konsentrasi CaCO3, maka nanti tidak berpengaruh. Sini contohnya itu jika konsentrasi N2 diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, berarti ke arah produk ya. Berarti menjauhi dirinya sendiri kan? Nah, jika konsentrasinya diperkecil, N2-nya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pengaruh perubahan tekanan. Nah, di sini berarti yang berpengaruh pada tekanan itu hanya yang berfase gas. Nah, di sini tekanan pada gas itu bergantung pada jumlah molekul. Nah, berarti tidak bergantung pada jenis gas. Nah, di sini berarti dapat kita simpulkan bahwa jika tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Kemudian jika tekanan diperkecil, maka nanti kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang terbesar. Pengaruh volume. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa pengaruh volume itu berbanding terbalik dengan pengaruh tekanan. Nah, jadi kalau misalkan tekanannya diperbesar, berarti nanti volumenya diperkecil. Kita dapat melihat dari persamaan gas ideal. Dari sini kita dapat mengetahui kan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Ibu memiliki singkatan
supaya kita lebih mudah untuk mengingat. Jadi vocil, kocil, tesar. Jadi jika volumenya diperkecil, berarti nanti bergeser ke arah koefisiennya yang kecil. Kemudian berarti nanti tekanannya diperbesar. Dan sebaliknya, fosar, kosar, tecil. Berarti volumenya diperbesar, bergeser ke arah koefisiennya yang besar, dan tekanannya yang diperkecil. Pada suatu reaksi kesetimbangan 2A plus B gas, ya di sini solid sama gas, berarti kesetimbangannya heterogen ya, masih ingat toh? Nah, berarti jika volume sistem diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Jadi ingat bahwa selain fase gas itu nanti diabaikan. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, berarti fase solid dan liquid itu tidak berpengaruh pada perubahan tekanan dan volume. Ingat ya. Berarti ini koefisiennya itu 1 karena yang solid ini tidak digunakan. Di produknya ini koefisiennya 1 ditambah 3, berarti ada 4. Nah, berarti lebih besar koefisien produk kan? Nah, jika volume diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah koefisiennya yang besar. Nih, fase yang solid diabaikan. Seperti itu ya. Nah, jadi pengaruh suhu ini berkaitan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jika suhunya dinaikkan, maka nanti akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Berarti reaksi yang menyerap kalor. Kemudian jika suhunya diturunkan, maka nanti kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Nah, di sini Ibu memiliki singkatan agar kita mudah untuk mengingatnya. Nah, berarti nascendo. Jadi jika suhunya panas, berarti kan kalau panas itu kan berarti suhunya naik. Nah, bergeser ke arah reaksi endoterm. Berarti nascendo. Jadi kedua reaksi ini, jadi untuk pengaruh suhu itu yang diperhatikan adalah delta H-nya. Di sini ada delta H yang negatif dan ada delta H yang positif. Jadi untuk yang reaksi pertama yang delta H-nya negatif, berarti reaksi yang berlangsung ke kanan berarti nanti reaksinya itu eksoterm. Nah, di sini. Nah, jadi yang ke kanan itu nanti reaksinya eksoterm. Kemudian jika ke kiri, keseimbangan ke kiri berarti nanti reaksinya itu endoterm. Reaksi yang kedua juga seperti itu. Karena di sini positif, nah berarti reaksi yang ke kanan itu reaksinya endoterm. Kemudian yang reaksinya ke kiri berarti nanti reaksinya eksoterm. Nah, di sini berarti kalau suhunya dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser kemana? Nah, jadi masih ingatkan bahwa jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, ya. Jadi untuk yang pertama mari kita cek. Nah, di sini untuk keseimbangan reaksi pertama itu reaksinya bergeser ke kiri. Ke kiri berarti kan nanti reaksinya endoterm. Nah, ini ke kiri endoterm ya. Kemudian yang kedua, reaksi kedua itu kan delta H-nya positif, maka bergeser ke arah kanan atau ke arah produk sehingga nanti produknya bertambah. Nah, yang terakhir berarti ini pengaruh katalis pada reaksi setimbang. Nah, di sini pada suatu reaksi pembuatan amonia ini jika tidak ditambah katalis itu reaksinya berlangsung sangat lama. Kalau misalkan ditambahkan katalis itu nanti reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Bahkan waktu yang dibutuhkan hanya 5 menit sampai 10 menit jika ditambahkan katalis. Nah, jadi berarti katalis itu tidak menggeser arah kesetimbangan. Namun, katalis itu hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Selanjutnya, Ibu memiliki beberapa soal, 3 soal ya, yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, nanti soalnya ini kita diskusikan di
video conference, silahkan nanti jika ada pertanyaan, silahkan bertanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini ada pengaruh konsentrasi, kemudian tekanan, volume, suhu, dan katalis. Ya. Nah, di sini. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.